Hani bin Yahya Assegaf. Agen Zionis Yahudi itu ternyata orang kepercayaan Lutfi bin Yahya dalam proyek pencarian makam untuk diba'alawikan. Subhanallah, 3 hari sebelum puasa dipanggil sama Mbak Lutfi dan saya ditunjuk jadi Sekretaris Jenderal Petanesia, sebuah organisasi kebangsaan non-politik yang khusus merestorasi budaya dan persatuan-kesatuan. Kerjaannya menggali kuburan keramat, menggali kuburan keramat. Saya wanti-wanti pengumuman kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, jaga kuburan-kuburan tua kalian. Jaga makam-makam wali koryah yang babat desa daerah kalian. Jangan sampai itu nanti dirampas oleh mereka. Memang sengaja, sudah terprogram sejak lama, sama seperti kaum Yahudi yang ada di Israel ketika menjajah Palestina sampai sekarang. Di tengah keterkejutan dunia atas kekuatan rakyat Palestina yang berhasil membombardir kaum Zionis Israel yang selama ini menjajah mereka, kita yang di Indonesia pun dikejutkan dengan terbongkarnya sosok agen Yahudi Israel, Hani bin Yahya, seorang yang pernah tercatat sebagai pemilik arena judi sekaligus pengelolanya, yang saat ini diulamakan oleh sebagian umat Islam bangsa Indonesia. Pada awalnya kita hanya ingin mengcounter doktrin Hani bin Yahya yang mengatakan segala macam kajian, segala macam tesis, jika hal tersebut menimbulkan perpecahan maka itu adalah sebuah kebohongan meskipun datanya benar. Sebenarnya doktrin inilah yang pada awalnya ingin kita counter dari dia. Namun ternyata ada pernyataan lain yang membagongkan kita semua, yang mana ia mengatakan Rasulullah secara langsung meridhoi pekerjaan merampok daripada mengemis, yang tentu saja pernyataan ini akan berpotensi besar menyesatkan umat Islam. Melihat kebodohan dia dalam menafsirkan pemahaman-pemahaman ilmu agama, membuat kita mempertanyakan bagaimana riwayat dia. Kok bisa-bisanya orang bodoh seperti dia dianggap sebagai seorang ulama? Dan tentu saja seperti biasanya, tidak butuh waktu yang lama setelah videonya viral, maka terbongkarlah siapa sebenarnya dia. Seorang yang terindikasi sebagai agen Zionis Yahudi, bahkan pernah terciduk polisi sebagai pemilik arena judi. Maka sangat pantaslah orang seperti dia akan berpotensi menyesatkan umat Islam ketika ia tiba-tiba diulamakan. Dan yang paling penting lagi dan wajib kita waspadai sebagai bangsa pribumi, Hani bin Yahya Assegaf adalah orang kepercayaan Lutfi bin Yahya dalam proyek pencarian makam yang kita duga sudah pasti makam-makam tersebut akan diba'alawikan. Kita sudah lama mendengar ada desas-desus tentang adanya proyek besar kaum Habib yang mencari makam-makam tua yang tidak terawat, kemudian makam tersebut mereka jadikan sebagai makam leluhur mereka, dengan memanfaatkan Lutfi bin Yahya, orang yang dianggap oleh sebagian orang sebagai wali kasyaf, untuk memverifikasi kebenarannya. Ini bukanlah sebuah isu sampah atau fitnah belaka, karena dalam pembicaraan Kiai Syarif beberapa waktu lalu, narasumber memiliki data yang valid bahwa sudah terdeteksi ada sekitar 300 makam di daerah Pantura yang akan menjadi target mereka. Dan fakta yang benar-benar sudah terjadi dan tidak bisa dibantah adalah penemuan makam yang ada di Semarang, yang diklaim oleh mereka sebagai makam KRT Sumodiningrat, dan diklaim pula bahwa Sumodiningrat adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Ini adalah yang paling heboh dibicarakan, karena yang diklaim adalah seorang panglima perang Mataram Islam berdarah Majapahit, sosok asli pribumi Nusantara yang diba'alawikan oleh mereka. Nasib baik Terah Mataram kini berani bersuara, sehingga masyarakat luas pun kemudian bergerak melawan perampokan sejarah yang dilakukan oleh golongan mereka. Masyarakat harus segera kita sadarkan bahwa klaim sejarah leluhur kita menggunakan makam-makam tua yang dijadikan leluhur mereka adalah bentuk penjajahan golongan mereka terhadap bangsa kita, yang mana tujuan mereka adalah menghancurkan sejarah bangsa Nusantara, kemudian diganti dengan sejarah versi mereka yang dibuat sebagai bangsa yang paling berjasa terhadap tegaknya peradaban di bumi Nusantara. Pola ini sama dengan yang dilakukan oleh kaum Yahudi Israel dalam menguasai bumi Palestina, yaitu membangun makam-makam palsu atas nama leluhur mereka, sehingga bangsa Yahudi di sana bisa mengklaim tanah Palestina adalah tanah milik mereka, karena buktinya para leluhur mereka dimakamkan di sana. Ini hampir sama seperti orang Israel Yahudi ketika menjajah negara Palestina. Di kota tua Yerusalem, bahkan dekat dengan Masjidil Aqsa,
sebelah timur atau depannya itu ada 500 makam palsu yang dibangun oleh para penyusup orang-orang Yahudi Israel dengan nama-nama leluhur mereka. Jika dihitung secara keseluruhan di kota tua Yerusalem tepi barat, Palestina itu ribuan makam-makam buatan palsu nenek moyang mereka para Yahudi Israel. Dengan tujuan apa? Untuk mengkaburkan sejarah bahwa yang berhak mewarisi tanah di Yerusalem Raya itu adalah mereka. Inilah yang menjadi sebuah PR bagi kita semua untuk meluruskan kembali dari efek-efek negatif klaim-klaim itu untuk bangsa kita. Karena Kiai Mujahidin sebuah klaim terhadap sejarah, apalagi sejarah yang sudah mapan dari keluarga Nusantara, misalnya kuburan yang diklaim namanya dengan nama-nama tertentu yang bukan dari Nusantara, itu akan berimplikasi terhadap kesejarahan masa yang akan datang, di mana nanti akan terkaburkan antara sejarah yang sesungguhnya dengan sejarah yang terbentuk mulai hari ini yang kemudian akan diyakini kebenarannya pada masa yang akan datang. Polanya sama dengan Yahudi Israel dalam mengklaim tanah Palestina sebagai tanah leluhur mereka, yaitu dengan membangun makam-makam palsu atas nama leluhurnya, kemudian dijadikan sebagai bukti sejarah bahwa kaum Yahudi Israel lah yang paling berhak atas tanah Palestina, dan makam palsu itulah sebagai bukti sejarahnya. Melihat kasus yang terjadi di Palestina, tidakkah kita sebagai bangsa pribumi Nusantara belajar dari kejahatan kaum Yahudi di sana? Sudah sering kali kita mengatakan, jika pemalsuan sejarah dan pemalsuan makam leluhur kita yang diklaim sebagai leluhur mereka terus kita biarkan, maka bukan tidak mungkin 100 atau 200 tahun ke depan, generasi anak cucu kita akan menjadi generasi yang benar-benar lemah secara peradaban. Karena sejarah yang ada pada masa itu tidak berpihak kepada anak cucu kita sebagai pewaris sah bumi Nusantara. Memang yang dialami bangsa Nusantara tidak akan separah yang dialami bangsa Palestina, karena bangsa kita adalah bangsa yang besar dari segi jumlah dibanding kaum yang menjajahnya. Tapi ingatlah, mereka yang ingin menjajah kita adalah kaum yang mengatasnamakan agama, ditambah lagi mereka mengklaim sebagai kaum anak keturunan Rasulillah. Dan bangsa kita sangat mudah terpedaya akan hal itu semua, sehingga mereka sangat bodoh rela menjadi budak-budaknya. Bangsa kita memang bangsa yang besar dari segi jumlah, tak sebanding dengan jumlah mereka yang ingin menjajah bangsa kita, sehingga tidak mungkin bangsa kita akan bernasib sama seperti bangsa Palestina. Ya, itu semua memang benar adanya, tapi jangan lupakan sejarah, bahwa bangsa yang besar ini kenyataannya pernah dijajah selama 3,5 abad lamanya, dan yang menjajah adalah bangsa yang kecil dari segi jumlah. Maka jangan pernah meremehkan siapapun yang terindikasi berusaha menjajah bangsa kita, dan kita harus sedini mungkin melawan gerakan mereka sebelum mereka benar-benar menguasai bangsa kita.